Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi kelas. Pagi, Apa Pak. kabar? Selamat pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Baik, baik, Pak. Pak. Oke, alhamdulillah ya. Walaupun di tengah pandemi seperti ini, kita bertemu lagi dalam belajar dari rumah atau belajar dalam online. Di sini kita akan melanjutkan materi kita pada hari sebelumnya. Oke, sebelum itu, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa ya kepada Albert untuk memimpin doa sebentar. Silakan. Baik Pak, oke sebelum kita memulaikan pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, doa selesai. Oke, terima kasih Albert. Sama-sama Pak. Baik, kita absen terlebih dahulu ya, Widya Fitria. Widya Hadir, Pak. Fitria. Oke, Alberto Soprano Sarawak. Hadir Pak. Hasan Asari. Hadir Pak. Hasan Oke, hadir semua ya. Terima kasih atas partisipasi kalian. Baik, di sini kita akan mempelajari. Ada yang tahu kita akan belajar apa pada hari ini? Tidak, Pak. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari terkait dengan sistem koloid. Oke, Bapak akan bagikan slide-nya dulu sebentar. Baik, kita hari ini akan mempelajari terkait dengan sistem koloid. Oke. Nah, jadi di sini tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian mempelajari terkait dengan sistem koloid ini, maka nanti kalian diharapkan untuk mampu membedakan antara beberapa campuran nanti ya, antara beberapa campuran dan juga bisa mengidentifikasi contoh-contoh dari koloid ini dan campuran-campuran ini. Oke, tidak banyak ya pada materi hari ini, cuma kita akan mempelajari perbedaan dari ketiga jenis campuran saja dan terkait dengan mengidentifikasi contoh-contohnya nanti. Oke. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita ini akan mengenal ada yang namanya campuran. Nah, campuran ini terdiri dari tiga, ada yang disebut dengan larutan, ada yang disebut dengan koloid, dan ada yang disebut dengan suspensi. Nah, fokus kita pada hari ini adalah kita akan mempelajari terkait dengan materi koloid. Nah, sebelum kita mempelajari materi koloid, maka kita harus mengetahui perbedaan dari ketiga campuran ini. Oke. Nah, jadi pada hari ini kita hanya mempelajari perbedaan ketiga ini, larutan, koloid, dan suspensi saja. Oke. Nah, jadi ini contoh-contoh campuran dalam kehidupan ya. Dia merupakan gabungan dua macam zat atau lebih. Penggabungan dilakukan secara fisik, campuran tetap memiliki sifat aslinya, dan zat penyusun campuran dapat berupa unsur senyawa atau unsur dan senyawa. Oke. Ini ya, bisa kita lihat nanti. Nah, larutan merupakan sistem satu fase atau homogen, tidak dapat disaring dan ukuran partikelnya kurang dari 1 nanometer. Nah, contoh larutannya adalah salah satu sirup dicampur dengan air. Ini tadi yang pertama larutan gitu ya, sirup dengan air. Nah, sedangkan suspensi merupakan sistem heterogen, zat yang dicampur dapat dipisahkan, ukuran partikelnya lebih dari 100 nanometer dan dapat dipisahkan dengan penyaringan. Nah, contoh suspensi ini adalah campuran terigu dan aquades. Nah, ketika terigu dicampur dengan aquades atau dengan air, maka ini dia merupakan sistem yang bersifat heterogen gitu. Kenapa? Karena zat yang dicampur ini dapat dipisahkan seperti gambar. Nah, seperti gambar ini kan, aquades dengan tepung terigu ini bisa dipisahkan. Karena ukuran partikelnya ini lebih dari 100 nanometer dan dipisahkan dengan penyaringan. Oke. Nah, larutan sudah, suspensi juga sudah. Sekarang adalah koloid gitu ya. Nah, jadi sedangkan koloid ini merupakan campuran yang keadaannya berada di antara larutan dan
suspensi. Nah, jadi koloid ini di antara kedua ini. Mau dikatakan larutan, dia bukan larutan, dan suspensi juga dia bukan suspensi. Nah, jadi koloid ini adalah zat yang ada nanti beberapa hal yang kalian harus ketahui dalam koloid ya. Ada nanti yang disebut dengan fase terdispersi dan medium pendispersi. Nah, jadi zat yang didispersikan ini disebut dengan fase terdispersi, sedangkan medium yang digunakan untuk mendispersikannya nanti disebut dengan medium pendispersi. Mungkin masih ngambang, nanti kita akan langsung ke contohnya gitu ya. Oke, nah contoh koloid diantaranya yaitu ada susu yang dicampur dengan air, santan, asap, dan agar-agar. Nah, gini. Oke, bagaimana kita membedakan antara fase terdispersi dan medium pendispersi? Nah, oke, di sini ada contoh susu dengan agar-agar ya. Oke, pada contoh susu dulu ya. Pada contoh susu, koloid susu, kenapa ini dikatakan susu ini adalah koloid? Nah, jadi di sini ada fase terdispersinya adalah susu tersebut dan medium pendispersinya adalah air ini. Nah, jadi dia berada di antara dua tadi. Dia bukan larutan dan juga bukan suspensi tadi. Oke. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari tentang ini ya. Berbagai macam aplikasinya, ada pada sol yang disebut dengan sol cair, sol padat, aerosol atau sol gas, emulsi, buih, dan gel. Oke. Nah, jadi pada sol ini merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi padat dan medium pendispersinya cair gitu. Disebut dengan sol. Nah, contohnya adalah sol sabun, sol deterjen, sol kanji, tinta tulis, dan cat. Nah, jadi cat ini termasuk ke dalam sistem sol gitu ya. Dia fase terdispersinya ini padat dan medium pendispersinya adalah cair. Bisa dimengerti ya sampai di sini terkait dengan sistem koloid ini? Halo? Masih Bisa, hadir Pak, kan? bisa. Jangan keluar ya, jangan kemana-mana. Oke. Nah, selanjutnya adalah sol padat. Nah, jadi sol padat ini merupakan sistem koloid dengan fase terdispersinya padat, mediumnya juga padat gitu. Nah, contohnya ini adalah batuan berwarna, gelas berwarna, tanah, perunggu, dan kuningan. Sistem koloid. Oke. Aerosol padat. Nah, kalau untuk aerosol padat, ada fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya adalah gas gitu. Nah, kita tahu ya, contohnya adalah asap dan debu di udara. Ini dia termasuk ke dalam aerosol padat gitu. Sedangkan untuk aerosol cair, fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya adalah gas. Contohnya kabut, awan, pengeras rambut, dan parfum semprot. Nah, kadang banyak yang salah ya terkait dengan aerosol padat dengan aerosol cair karena mereka menganggap asap dan kabut ini adalah hal yang sama, tapi beda karena fase terdispersinya ini berbeda. Medium pendispersinya sama gas, tetapi fase terdispersinya ini kalau pada asap dan debu dia ini fase terdispersinya adalah padat, sedangkan fase terdispersi pada aerosol cair ini adalah cair gitu ya, aerosol cair. Fase terdispersinya ini cair. Kabut, awan gitu ya. Oke. Nah, sekarang ada yang disebut dengan emulsi. Nah, merupakan sistem koloid ini dengan fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya ini juga cair. Nah, dua jenis zat dapat membentuk emulsi jika keduanya ini tidak saling bercampur. Nah, agar dapat membentuk koloid, dalam dua zat cair yang tidak bercampur ditambahkan suatu pengemulsi atau emulgator. Oke. Nah, jadi emulsi ini ada dua jenis. Yang pertama ada emulsi fase terdispersi cair dan medium pendispersinya juga cair. Nah, ini terjadi pada susu gini ya. Terdispersinya juga cair, mediumnya juga cair gitu. Ini emulsi minyak dalam air gitu ya. Contohnya susu, santan, latex. Nah, ini termasuk dalam emulsi dia. Kemudian minyak ikan. Dia ini emulsi air di dalam
minyak gitu. Contoh minyak ikan dan minyak bumi. Kalau pada susu tadi minyak dalam air ya, sedangkan emulsi air ini, yang satu lagi ini adalah emulsi air dalam minyak. Ini berbeda dia. Yang pertama ya, fase terdispersi cair dan medium pendispersinya cair. Nah, kemudian emulsi padat. Nah, pada emulsi padat ini fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya ini adalah padat. Contoh jelly, mentega, dan keju. Kita bisa melihat produknya adalah produk-produk yang sifatnya ini padat. Padahal pada awalnya ini mereka ini cair gitu ya pada proses pembuatannya. Oke. Selanjutnya ini ada buih. Nah, buih ini fase terdispersinya ini gas dan medium pendispersinya ini adalah cair. Contohnya buih sabun, krim kocok. Nah, jelas ya sampai di sini saya rasa untuk buih gitu ya pada krim kocok. Nah, sedangkan untuk buih padat ini dia ini fase terdispersinya gas, medium pendispersinya padat. Beda dengan buih biasa ini. Pada medium pendispersinya. Kalau di buih ini cair, sedangkan di buih padat ini pendispersinya padat. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini ada pada batu apung atau karet busa. Nah, jadi kita bisa lihat pada batu apung itu, dia memiliki fase terdispersinya ini sebenarnya bersifat gas, dan dia ini bersifatnya padat sebenarnya. Medium pendispersinya adalah padat. Oke. Nah, selanjutnya adalah gel. Gel ini merupakan sistem koloid setengah kaku. Dikatakan setengah kaku karena dia ini diantara cair dan padat ini. Nah, bisa lihat gambarnya ya, ada lem kanji. Nah, jadi gelnya akan terbentuk jika suatu sel yang fase terdispersinya mengabsorpsi medium pendispersi, sehingga terbentuk sistem koloid yang agak padat. Nah, jadi contohnya ini ada agar-agar, lem kanji, silika gel. Ini contohnya ya, lem kanji ya pada fotonya. Oke, sekarang untuk mengetes kepahaman kalian terkait dengan materi ini, kita coba ya, kita berlatih untuk mengisi slot-slot kosong ini untuk mengetes kepahaman kalian, apakah kalian paham terkait materi yang telah disampaikan tadi. Oke, kira-kira bisa kita mulai? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Ya, bisa dilihat ya, yang pertama, kolom-kolomnya ini ada kolom nomor, ada 8 soal. Selanjutnya ada fase terdispersi, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Ada fase pendispersinya, atau medium pendispersinya. Ada namanya disebut dengan apa, dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Oke, yang pertama Widya Fitria, kira-kira bisa? Oke. Baik, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, sekarang fase terdispersi yang bagaimanakah ketika fase pendispersinya gas, kemudian namanya disebut dengan aerosol, dan contohnya adalah seperti asap dan debu di udara. Fase terdispersi seperti apa? Fasenya padat, Pak. Oke, benar ya. Kalau seperti asap dan debu tadi yang seperti Bapak jelaskan, dia memiliki fase terdispersinya padat gitu. Sedangkan mediumnya adalah gas aerosol. Oke, Bapak rasa Widya paham ya untuk mengisi slot-slot kosong ini. Selanjutnya, Widya coba lagi yang kedua. Ya, Pak. Fase terdispersinya padat. Kemudian fase pendispersi cair. Namanya sol. Contohnya seperti sol emas, belerang, tinta, dan cat, Pak. Oke, benar ya. Ketika fase terdispersinya padat, medium pendispersinya atau fase pendispersinya cair, ini dia disebut dengan itu tadi sol. Contohnya sini sudah jelas ada contohnya ya, ada sol emas, sol belerang, tinta, dan cat. Oke, sekarang Albertus.
Oke Pak, jawaban nomor 2 itu adalah fase pendispersinya itu padat. Dan kalau contoh di nomor 4 itu Pak, contohnya adalah kabut. Udah Pak. Oke, sekarang coba Hasan jawab nomor 6, 7, dan 8. Baik Pak, untuk jawaban yang nomor 6 itu jawabannya cair. Yang nomor 7 itu ada buih sabun dan krim kocok. Yang nomor 8 itu jawabannya buih padat. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Hasan. Benar ya jawab yang telah dijawab Hasan tadi. Oke, rasa pembelajaran kita untuk hari ini cukup sampai di sini saja. Nanti ada tugas yang akan Bapak berikan. Silakan kalian cek di Google Classroom. Kumpulkan pada waktu yang telah Bapak berikan. Oke, kepada Albert untuk menutup pelajaran kita pada hari ini dengan doa. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Albert. Mungkin sampai di sini saja. Jangan lupa untuk belajar di rumah ya. Kita akhiri pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.